orang yang kurang pengetahuan akan mengejek diriku bila aku menjelma dalam wujud sebagai manusia. Nah, ini perlu digarisbawahi di kalimat kedua. Jika aku menjelma dalam wujud sebagai manusia, berarti di sana aku adalah yang tidak berwujud manusia. Tetapi ketika aku yang tidak berwujud itu mewujud sebagai manusia, biasanya manusia terkecoh dan dia akan menganggap bahwa badan itulah Tuhan, atau menganggap si A dengan wujud dan nama tertentu adalah A. Padahal aku adalah Mama Buddha Maheswaram, aku adalah Tuhan penguasa segala sesuatu yang ada. Itu terpisah antara badan dan aku, sama seperti pengertian yang sudah umum sekali kita bahas. Ketika kita mengatakan ini badanku, berarti badan dan aku adalah sesuatu yang berbeda. Badan adalah hal materi, tetapi aku adalah hal yang rohani, itu terpisah. Sama seperti ini pakaianku, pakaian dengan aku adalah sesuatu yang berbeda. So, Anda sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan lagi. Itu pemahaman yang pertama dulu. Mesti kita sepakati pengertian Tuhan, bahwa Dia tidak terlukai, tidak terlahirkan, tidak terbinasakan, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jadi kalau ada sekali lagi yang mengklaim atau dinyatakan diyakini sebagai Tuhan, yakinlah itu adalah pernyataan tentang sang aku, bukan badannya, bukan badan yang mempunyai wujud dan nama. Karena kalau Tuhan sampai terlukai, terlahirkan, apalagi terbinasakan, mati ya gugur pernyataan istilah-istilah yang disematkan pada sifat-sifat Atman atau Brahman itu otomatis gugur kan. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Benarkah Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah mengklaim dirinya sebagai atasan atau manajer dari Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Iswara atau Siwa? Nah, ini adalah topik dari beberapa ragam topik yang biasanya sering diberikan bumbu-bumbu tambahan, lalu digoreng sedemikian rupa untuk menggiring opini kepada masyarakat luas, terutama di sosmed, di grup-grup Facebook tersebut, sehingga orang yang membacanya nanti bisa emosinya terpancing untuk ikut membenarkan pernyataan tersebut. Nah, di video ini kita akan coba menyajikan transkrip asli dari percakapan tersebut, sehingga masyarakat luas yang menonton video ini setidaknya mempunyai gambaran, oh ini loh percakapan aslinya. Setidaknya akan mempunyai gambaran lebih jelas fakta dan realitanya bagaimana. Nanti di bagian akhir video ini saya akan coba memberikan transkrip asli dari percakapan tersebut, sehingga dari sana kita bisa membaca, memahami, mendengarkan arti perkata, apakah itu apa yang kita katakan selama ini adalah sebuah kebenaran sesuai dengan fakta dan realitanya, ataukah itu masih menjadi keping-keping pembenaran saja, dalam artian kita baru melihat dari sudut pandang, oh katanya demikian nih, mendengar berita saja tetapi belum menemukan uraian aslinya. Nah, sekarang di video ini saya coba akan tampilkan, kebetulan beberapa hari kebelakang ini saya coba searching di berbagai sumber teks asli dan percakapan asli dari kebenaran pernyataan tersebut. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke topik, saya ingin melakukan kesepakatan dulu. Mari kita bersepakat dulu terhadap dua hal, yakni yang pertama, kita bersepakat dulu tentang istilah Tuhan atau pengertian Tuhan ya. Karena di sini masih tentu saja keberagaman itu bisa menimbulkan kerancuan. Tidak salah memang, tetapi sudut pandang yang berbeda yang kadang-kadang
ketika setiap orang kekeh pada sudut pandangnya tersendiri, itu sering menimbulkan pertentangan. Kita coba sepakati dulu istilah pengertian Tuhan. Karena selama ini kalau kita eja itu secara sederhana saja, kata Tuhan itu kan mirip-mirip dengan kata Tuan ya. Tuan yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penguasa. Tuan itu seorang laki-laki. Dan Tuan bisa juga diartikan sebagai seorang majikan. Karena selama ini dalam beberapa kalangan nyatanya Tuhan memang diyakini sebagai demikian, seorang sosok laki-laki yang berada dalam singgasana dalam kerajaannya yang megah, dan dia adalah laki-laki. Padahal jika kita mengacu pada sifat-sifat Brahman atau Atman itu sendiri, yang dimaksud dengan Tuhan adalah ia yang bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, tapi ia adalah keduanya. Ia tidak terlahirkan dan pasti juga tidak termusnahkan, kan? Karena apapun yang lahir itu pasti mati. Tetapi apa yang tidak pernah dilahirkan pasti tidak akan terbinasakan. Ia tidak terlukai oleh senjata, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasahkan oleh air, dan lain-lain banyak sifat-sifat dari Atman atau Brahman itu sendiri. Atman dengan Brahman karena bersama sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Tuhan juga demikian. So, ketika nanti kita membahas persoalan tentang Tuhan, kita jadikan ini barometernya dulu. Jadi jika ada seseorang yang mengklaim atau diyakini oleh beberapa kalangan itu sebagai Tuhan, kita lihat dulu, kita mesti agak mendetail melihatnya. Apakah orang tersebut melihat badannya, wujudnya, badan fisiknya sebagai Tuhan, ataukah dia menyebut ia yang ada di dalam diri, di dalam wujud tersebut sebagai Tuhan. Ini supaya tidak rancu. Sebagaimana halnya juga penyebutan kata aku dalam Bhagavad Gita. Ini kan menimbulkan pertentangan. Di satu sisi ada orang yang menganggap bahwa kata aku itu mengacu pada badan yang pada waktu itu bersabda, yakni Sri Krishna. Tetapi di sisi lain orang mengatakan bahwa aku ya aku yang ada di dalam diri Sri Krishna. Unsur atau sat atau apalah namanya yang sedang berada dalam wujud dan nama Sri Krishna. Ini supaya jelas dulu. Karena jika kita jika kita mengacu kepada Bhagavad Gita, terutama Bhagavad Gita bab 9 sloka 11 kalau tidak salah, di sana disebutkan ada awajananti mamuda manusim tanu asritam parambawam ajanantu mama butama hiswaram. Orang yang kurang pengetahuan akan mengejek diriku bila aku menjelma dalam wujud sebagai manusia. Nah, ini perlu digarisbawahi di kalimat kedua. Jika aku menjelma dalam wujud sebagai manusia, berarti di sana aku adalah yang tidak berwujud manusia. Tetapi ketika aku yang tidak berwujud itu mewujud sebagai manusia, biasanya manusia terkecoh dan dia akan menganggap bahwa badan itulah Tuhan, atau menganggap si A dengan wujud dan nama tertentu adalah A. Padahal aku adalah Mama Buddha Maheswaram. Aku adalah Tuhan penguasa segala sesuatu yang ada. Itu terpisah antara badan dan aku. Sama seperti pengertian yang sudah umum sekali kita bahas. Ketika kita mengatakan ini badanku, berarti badan dan aku adalah sesuatu yang berbeda. Badan adalah hal materi, tetapi aku adalah hal yang rohani. Itu terpisah. Sama seperti ini pakaianku, pakaian dengan aku adalah sesuatu yang berbeda. So, Anda sudah tahu itu, tidak perlu saya jelaskan lagi. Itu pemahaman yang pertama dulu. Mesti kita sepakati pengertian Tuhan, bahwa ia tidak terlukai, tidak terlahirkan, tidak terbinasakan, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jadi kalau ada sekali lagi yang mengklaim atau dinyatakan diyakini sebagai Tuhan, yakinlah itu adalah pernyataan tentang sang aku, bukan badannya, bukan badan yang mempunyai wujud dan nama. Karena kalau Tuhan sampai terlukai, terlahirkan, apalagi terbinasakan, mati ya gugur pernyataan istilah-istilah yang disematkan pada sifat-sifat Atman atau Brahman itu otomatis gugur, kan? Ya nggak nyambung demikian. Nah, terus yang kedua yang ingin saya ajak bersepakat yaitu tentang nama Tuhan. Nah, ini juga seringkali menjadi percekcokan, pertikaian, bahkan peperangan hanya gara-gara memperebutkan nama yang dianggap paling mewakili Tuhan. Padahal Tuhan itu kan no form, no name, tak berwujud dan juga tidak
mempunyai nama khusus, tetapi kita manusialah yang memberikan nama itu untuk memudahkan kita berinteraksi. Dan namanya bisa bermacam-macam, seperti misalkan matahari. Matahari di sini disebut Sang Hyang Surya, ada yang menyebut Sang Hyang Raditya, ada yang menyebut Sun, Srengenge, dan lain-lain. Tetapi benarnya matahari kan cuma satu saja. Tidak ada matahari yang kedua di planet ini. Sama juga dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu cuma satu. Tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan orang Arab dengan Tuhan orang Indonesia itu lain. Tuhan untuk masyarakat Eropa dengan Tuhan untuk masyarakat Asia itu lain. Kan tidak ada. Tuhan itu cuma satu-satunya pencipta semua ciptaan di semesta ini. Tetapi ia diimani dengan banyak nama. Jadi misalkan kalau di Bali mungkin dikenal sebagai Sang Hyang Wenang, di Sang Hyang Widi, terus di tempat lain disebut sebagai Parameswara, Iswara, sebagai Rama, Krishna, Brahman, dan ada juga mengatakan sebagai Bhagawan. Di Bharatiya biasanya disebut sebagai Bhagawan. Nah, dalam konteks ini, nanti di bagian video itu akan dijelaskan bahwa Bhagawan mengatakan bahwa di antara ketiga dewa utama, Brahma, Wisnu, Siwa tersebut, ada yang lebih tinggi, yang mencakup ketiga tersebut, yakni ia yang disebut sebagai, dalam istilah Bharatiya ya, disebut sebagai Bhagawan. Itu yang perlu nanti digarisbawahi, didengarkan pelan-pelan. Bhagawan tidak, Satya Sai Baba tidak mengatakan bahwa dirinya lah yang mengepalai tiga dewa utama, tetapi dalam istilah Bharatiya ia dikenal sebagai Bhagawan. Bhagawan atau sebutan Tuhan itu adalah ia yang memiliki kemampuan untuk mengontrol ketiga hal tersebut. Ia yang bisa melakukan ketiga hal tersebut, yakni penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan. So, biar tidak panjang lebar, saya bertutur, mari kita simak transkrip asli dari percakapan tersebut yang diterjemahkan oleh Profesor Anil Kumar, dan saya coba membahasakan Indonesianya. Sudah terjemahkan, mohon maaf jika translasinya, terjemahannya tidak terlalu pas. Tapi poinnya saya kira sudah ya at least mendekatilah dari apa yang dimaksudkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam penjelasannya yang disampaikan pada Hari Raya Sivulatri pada tahun 1997. Mari kita simak bersama. Salam, semoga pikiran baik datang dari segala arah. Prema Swarupulara, embodiment of divine love. మానవుని సమస్త సంపదలకు మూల కారణము వాక్కే. For all the wealth of man and his prosperity, his word is the God. ప్రతి మానవునకును బంధములకు, అనుబంధములకు, మోక్షములకు, మృత్యువులకు వాక్య మూల కారణం. For man's bondage, for his attachment, and for revelation, and for death, speech is the cause. Jivagre. ఈ యొక్క జిహ్వను ఎంతయో మనము అదుపులో ఉంచుకోవాలి. We have to control this tongue. జిహ్వను ఎట్టి పవిత్రమైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టడము, మన యొక్క కీర్తి అపకీర్తులు కూడాను దానిని అనుసరించే ఉంటాయి. As is the tongue, so is our fame and ill name. Jivagre మన స్నేహము, మన బంధుత్వము ఈ యొక్క జిహ్వ యొక్క పలుకుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంటారు. Your friendship and your goodwill are dependent on how you use your tongue. ఈ సమస్త సృష్టి అంతయు కూడాను మూడు కర్మల పైన ఆధారపడి ఉంటుంటారు. The entire creation rests on three. దానిని సృష్టి, స్థితి, లయం. Creation, preservation and dissolution are the three. ఈ మూడింటి యొక్క ఆధారం చేతనే ఈ జగత్తు నడచగలుగుతున్నారు.
The entire world is sustained by these three. ఈ కర్మను ఆధారంగా ఉండినప్పుడు కర్మకు ఒక కర్త ఉండాలి కదా. For every creation there must be creator. కర్త లేని కర్మ జగత్తులో కానరబోవు. And without the creator, how can there be creation? కనుక కర్త కర్మ ఈ రెండింటి యొక్క అనుబంధమే మన యొక్క ఫలితమునకు మూల కారణం. The doer and the action done, that's how they are bound together. కర్త ఎవరు? Who is the doer? ఈ కర్మ ఏమిటి? What is the దీని ఫలమేమిటి? What is the reward? అనేటువంటి మూడు విషయాలను చక్కగా మనం గుర్తించినప్పుడే సృష్టి యొక్క రహస్యము మనకు అర్థమవుతుంది. When we inquire into these aspects, the secret of the creation will be unraveled to us. భగవంతుని యొక్క లీలలను విమర్శించటము అతి సులభము. It is easy to criticize the creation of God. కానీ అవగాహన చేసుకోవటము అత్యంత కష్టం. But more difficult it is to understand Him. కనుక మనము అవగాహన చేసుకునేటువంటి విషయంలో మన జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. Our life must be devoted to understand divinity. కనుక ఇందులో మొట్టమొదటిది సృష్టి. The first one is creation. అనగా మానవత్వము లోపల దీనికి ఒక విధమైనటువంటి ఒక నిబంధనలు ఉన్నవి. There are certain rules and regulations for the conduct of man. ఒక వంతెన కట్టవలనన్నా దీనికి అనేక మంది ఆధారమై ఉండాలి. For building a bridge, many people are necessary. ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉండాలి. You need a chief engineer. అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఉండాలి. Assistant engineer. జూనియర్ ఇంజనీర్ ఉండాలి. Junior engineer. సూపర్వైజర్ ఉండాలి. ఇంకా జూనియర్ ఇంజనీర్స్ అంతా ఉంటుండాలి. And other people are necessary. ఇంతమంది చేరినప్పుడే ఈ యొక్క వంతెనను మనం నిర్మించడానికి వీలవుతుంది. Only with all these people a bridge can be built. కనుకని ఈ జగత్ సృష్టి కంటే కూడాను మూడు ఆధారములుగా ఉండినటువంటి యొక్క సృష్టి, రక్షణ, లయము, ఈ మూడింటికి మూడు ప్రధానం ఉంటుండాలి. Similarly for the creation also there are three: the preservation, the creation and the dissolution. ఒక చిన్న రాష్ట్రమును పాలించాలన్నా for ruling a state దీనికి ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంతా ఉంటుంటాయి. Many departments are essential. ఒక 30-40 మినిస్టర్స్ అంతా దీనికి నియమింపబడతారు. And there are many ministers. ఒక చిన్న రాష్ట్రాన్ని and the administrator, the chief administrator is God. అతని పేరే బ్రహ్మ. And he is Brahma. ఈ యొక్క శక్తి పరిపాలన అంతా కూడాను అతని ఆధీనంలో ఉంటుంటాయి. The entire department of administration is done by him. ఇంకా పోషకత్వం కావాలి. కేవలము ఉత్పత్తి గావించినంత మాత్రమున దీనికి భద్రత ఉండదు. దానిని పోషించేటువంటి అధికారి కూడా ఉండాలి. It is not enough the creation is done. Somebody should sustain it. అతనే విష్ణువు అన్నారు. And he is the protector Vishnu. అయితే ఈ పోషణత్వం జరిగిన తరువాత భిన్నమైనటువంటి యొక్క పరిస్థితి కూడాను ఇందుకు కలగదు. After sustenance there must be dissolution as well. సృష్టి జరిగిన తరువాత అంత్యమైనటువంటిది ఉంటుంటాది. When there is creation there must be dissolution as well. ఈ అంత్యం యొక్క నియమములను గుర్తించి సరైనటువంటి యొక్క నియమములను పాటించి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను పురస్కరించుకొని దాని లయం గావించుకునేటువంటి యొక్క శక్తి ఒకటి ఉంటున్నది. There is one source. According to the conduct and the behavior of the person, everything must be dissolved. అది ఈశ్వరత్వం. And that principle is called Ishvara. ఈ సృష్టి స్థితి లయములందు భాగమును వహించి, బాధ్యతను వహించి, అధికారమును వహించి జగత్తును పరిపాలించేటువంటి యొక్క శక్తులు ఈ మూడు. These are the triple principles that cause creation, sustenance and dissolution. అయితే ఇవి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ గా అందించారు. They are divided into different departments.
అయితే ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కూడాను ఒకరు అధిపతి ఉండాలి. There must be a chief administrator. అనేక మందికి అనేక పదవులు అందిస్తూ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉంటాడు. There is a chief minister who appoints other లేక ministers. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉంటాడు. There is a prime minister. కనుక ఈ యొక్క బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కూడాను కేవలం పాలకులు మాత్రమే, మినిస్టర్స్ వంటి వాళ్ళే. Brahma, Vishnu and Maheshwar are just like ministers. కానీ వీరన్నిటిపైన కూడాను అధికార ఆధిపత్యము వహించినటువంటి వాడు దేవుడు. There is a supreme authority over the three, and he is God. దానినే భారతీయులు భగవంతుడు అని పిలుస్తూ వచ్చారు. That's how Indians call the supreme authority as అనేక Bhagavan. మతముల వారు అనేక పేర్లతో దీన్ని పలుకుతూ వచ్చారు. People of different creeds call him in different కానీ ways. ఈనాడు జగత్తులో సర్వసాధారణంగా ప్రతి దానికి కూడాను గాడ్ అనేటువంటి పదవును ఉపయోగపెడుతుంటాము. Many people employ this word God. అనగా ఈ 3 ఆధిపత్యములు కూడాను తన హస్తములను ఉంచుకున్నటువంటి వాడు భగవంతుడు. God is one who is the chief administrator of the three departments. కనుకనే ఈ గాడ్ అనేటువంటి పదములకు 3 అక్షరములు ఉంటున్నాయి. This word God has 3 letters. GOD గాడ్. G-O-D. G అనగా జనరేషన్, G means generation. O అనగా ఆర్గనైజేషన్, O means organization. ఇంకా T means డిస్ట్రక్షన్. And this is called destruction. కాబట్టి జనరేషన్, ఆర్గనైజేషన్, డిస్ట్రక్షన్ ఈ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే గాడ్ అన్నారు. God is the one who has the control over generation, organization and destruction. కనుక దైవం అనగా ఏమిటి? బ్రహ్మ దైవము, విష్ణు దైవము, శివుడు దైవము అని అనుకుంటున్నాము. కాదు కాదు, వీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి మాత్రమే అధిపతి. It is a mistaken notion to call Brahma, Vishnu and Ishvara. అందరిపైన కూడా ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి వాడు దైవము. And there is God with the supreme authority ఈ over the దైవము three. అణుస్వరూపమై సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నాడు. He is everywhere in the atomic form. సూక్ష్మమైనట్టి అణువున సూక్ష్మమగుచు, Smallest in the small, మేటి వస్తువునందున మేటి ఎగుచు, most magnificent in the అంతటన magnificent. సర్వసాక్షి అలరునట్టి Eternal witness he is. ఆత్మయే అణువు, అణువుయే ఆత్మయగు. Atom is the Atma and Atma is the atom. కనుక ఇతని పేరే ఆత్మ అని పేరు పెట్టు. And this is known as Atma. So, demikian penjelasan yang bisa saya berikan dalam video singkat dari pernyataan transkrip asli dari diskurs Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika beliau mengulas tentang Trimurti ini dan dihubungkan dengan kata Bhagawan. Jadi semoga ada gambaran yang lebih pasti ya, supaya tidak ukuni-kuni, supaya tidak demikian. Karena kita juga diajarkan tentang Tripermani, bagaimana kita mencerna setiap informasi yang ada itu dengan melakukan penelitian sendiri, mencari bukti-bukti kesejatiannya, agar kita tidak berpegang pada pembenaran-pembenaran saja, tetapi kita bisa melihat kebenaran. Kebenaran asli itu kan dilihat dari 2 sudut pandang. So, saya ingin pertegas kembali, sudah jelas dan nyata Bhagawan Sri Satya Sai Baba tidak mengklaim, tidak menyatakan bahwa dirinya lah yang menjadi manajer atau atasan dari Trimurti Brahma Wisnu Shiva. Dalam pernyataan video tersebut, Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengumpamakan bahwa masing-masing departemen penting ini dalam keutuhan semesta ini, yakni proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan yang masing-masing dikepalai oleh seorang, dalam tanda kutip diumpamakan sebagai menteri, yakni untuk penciptaan dikepalai oleh Dewa Brahma, untuk pemeliharaan diurus oleh Sri Wisnu, dan juga peleburan kembali diurus oleh Iswara atau Dewa Siwa. Ini ibarat menteri, dan jika ada menteri tentu ada perdana menteri yang mengepalai, yang bisa melingkupi, yang bisa mencakup, bisa melakukan ketiga tugas tersebut. Nah, dalam hal ini di Bharateya, ia yang bisa melakukan ketiga fungsi tersebut dikenal sebagai nama Bhagawan. Karena salah satu arti dari Bhagawan dalam istilah Bharateya adalah ia yang memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan. Kalau dibalikan istilah lainnya, Jagawan biasanya dipakai oleh salah satu soroh itu ketika melinggih menjadi sulinggih, itu bergelar ide Bhagawan. Dan nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkin, lalu siapakah yang disebut sebagai Bhagawan?
Nyatanya Sri Satya Sai Baba oleh beberapa pengikutnya disebut sebagai bagawan. Apakah tidakkah ini menyatakan bahwa ia mengklaim dirinya bagawan itu adalah bagawan Sri Satya Sai Baba? Sesungguhnya jika kita mau lebih detail di bagian akhir dari video tersebut dikatakan bahwa Atman itu melingkupi segalanya. Atman atau Brahman adalah melingkupi segalanya. Atman yang tidak berwujud atau Brahman, Tuhan yang tidak berwujud itu ketika mewujudkan dirinya itu menggunakan energi, menjadi energi untuk kemampuan untuk melakukan menunjukkan dirinya. Itu ada energi suara, ada energi sinar, ada energi magnetik dan lain-lain. Energi sinar ini, sinar kan div menjadi dewa, itu kan menjadi dewa. Dia kemudian mengubah dirinya, mengekspansikan dirinya agar mudah dipahami menjadi dewa-dewa. Oh, dengan penggambaran saja. Dan energi ini kembali memampat menjadi materi. Jadi sebagaimana yang dinyatakan dalam Narayana Upanishad yang kemudian juga dicantumkan dalam bait kedua itu kan disebutkan Om Narayana Evidam Sarwam Yadbutam Yastebhavyam Nikalu Niranjanu Nirvikalpu Nirakyata Sudu Dewa itu Narayana Nadityo Stikastit. Om Narayana Evidam Sarwam, segala sesuatunya ini adalah Narayana. Narayana juga nama lain daripada Bagawan, nama lain daripada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan melingkupi segala sesuatunya, tidak ada sesuatu yang bukan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang bukan Tuhan. Dan kita juga adalah Tuhan atau Tuhan bagi diri kita sendiri, bagi semesta kecil yang bernama Buana Alit. Nyatanya, kok berani mengatakan diri Tuhan? Tidak mengatakan diri Tuhan. Untuk diri sendiri maksudnya kita adalah Tuhan bagi diri sendiri. Karena kita juga memiliki kemampuan untuk mengontrol proses penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan di dalam Buana Alit, di dalam badan kita sendiri. Kalau kita mau bertumbuh, menciptakan sel-sel yang bisa bertumbuh ini badan, masa pertumbuhan, tentu saja kita akan melakukan usaha untuk memberikan asupan makanan yang lebih banyak supaya badan ini bertumbuh. Untuk supaya apa yang sudah diciptakan badan ini tetap bertumbuh besar, sehat, tentu saja kita melakukan usaha olahraga. Itu peran kita sebagai Sri Wisnu di sana, melakukan olahraga atau dan bagaimana mengkonsumsi suplemen supaya sehat. Dan dalam proses peleburan, penghancuran kembali sel-sel yang mungkin sudah rusak, atau kita ingin melakukan proses menjadi dewa siwa dalam tubuh semesta kecil ini, tentu saja kita juga bisa. Mungkin kita terlalu fat, terlalu gemuk, lalu mengkonsumsi obat-obat yang membuat kita menghancur lemak, sebutkan bisa. Nah, itu menghancurkan beberapa sel supaya bisa lebih menghancur. Itu kita bisa lakukan. Jadi kita juga sebenarnya Tuhan bagi diri sendiri, bagi semesta kecil yang bernama Buana. Tubuh kita juga bisa disebut bagawan di sini. Tetapi di semesta yang lebih luas, di Buana Agung, tentu saja kita hanya seperti bakteri kecil di dalam tubuh kita sendiri. Itu small, terlalu kecil, tidak ada artinya. Jadi tidak perlu menyombongkan diri di hadapan Tuhan, karena di hadapan semesta yang lebih besar, Buana Agung, ya Tuhan, ya Dia yang mengikuti segalanya. Kira-kira itu pengertian yang saya miliki saat ini. Mohon maaf jika ada perbedaan, karena perbedaan itu sesuatu yang wajar saja, namanya juga dualitas kehidupan. Kalau suka mencintai, biasanya yang kelihatan kan baik-baik saja. Tapi kalau sudah benci, biasanya tidak suka, orang cenderung menutup mata dan telinga untuk mendengar penjelasan-penjelasan lain. Tetapi apakah itu salah? Ya tentu tidak salah. Semua pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Jadi mari kita merenung, mencoba merenung untuk menganalisa setiap informasi yang diterima oleh mata maupun telinga sebelum menjadi kesimpulan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, pribadi-pribadi yang tetap bisa berjalan di rel Dharma atau kebaikan dan kebenaran. Salam damai. Om Santi, Santi, Santi Om.